Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bil Qur'an wa ja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layl wa ana al-nahar birahmatika ya arhamar. Alhamdulillah, dari tadi kita bahas tentang qadat dakwah, ya, ataupun qadat di dalam mampu sebuah lembaga Al-Quran. Maka jika disimpulkan dalam sebuah pemahaman Quran ini, maknanya bagi ahlul Quran, bagi khadimul Quran, pada hakikatnya qimmatul aqabat atau qimmatul masyakil, puncak muskilah itu, ya, apabila sampai dalam surga, apalagi sampai surga. Walaupun ini merupakan pemahaman ghaib, ya, tapi siapa yang bisa menghayati betul, maka tidak mustahil simpulan sebagian para ulama ini bisa jadi sebuah penguatan jiwa. Bukankah dari awal Al-Quran mengingatkan bukti bahwa kamu meyakini Al-Quran la raiba fi, salah satunya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi bagaimana mungkin seseorang larut baper terhadap muskilah hidupnya, termasuk muskilah lembaga-lembaganya, kalau sebenarnya itu muskilahnya itu justru tidak mustahil. Muskilah itu yang akan mengantarkannya ke surga Allah dan menyelamatkanmu dari api neraka. Kok bisa? Iya, karena muskilah yang kamu hadapi itu adalah bima asabahu fisabilillah. Coba kamu kalau usah mikirin lembaga, pakai apa, peserta yang mau belajar, itu belum ada muskilah. Apa yang kamu alami itu sebuah dampak karena kamu ingin melayani umat dengan Al-Quran. Karena kamu ingin berbagi hidayah Quran yang telah Allah berikan kepada dirimu, agar orang lain juga memiliki hidayah ini. Adapun orang lain menolak, keberatan, nggak percaya, maka tadi kita bahas proyeknya adalah kurang apa saya, dari tadinya nggak ada sarana, saya sudah perjuangkan sarana. Dari tadinya saya nggak sibuk, saya siap menyibukkan. Sebetulnya itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa saya siap menjadi pelayan Al-Quran ini sebagai pelayan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khaufnya juga perlu dihadirkan. Apa ini karena saya kurang ibadah? Apa ini karena saya kurang mencintai Allah? Bagaimana ada hadis mengatakan man khafa Allah akhafahu kulla syai'.
Siapa yang takut kepada Allah, Allah akan menjadikan apapun takut kepada dia. Bagaimana man ahabba Allahu kullu syai'. Karena siapa mencintai Allah, Allah pun akan menjadikan makhluk-makhluknya juga akan mencintai dirinya. Sebagai sebuah khauf, ya, supaya kita tidak sepenuhnya nyalain orang atau membela diri. Sepenuhnya bela diri seakan dirinya nggak punya sekali, bahwa ada manusia yang enggan itu tidak terlepas dari peran. Seimbang insya Allah. Ya. Jadi tidak mustahil kenapa kita harus baper ketika justru permasalahan itu karena sibuknya kita dalam kerja-kerja itu. Apa diminati, apa berkurang peminat, apa disalahpahami orang lain, ya, dihasati oleh orang lain. Kok kamu yang jadi menonjol, jadi populer, kamu junior, kan kamu kan siapa-siapa. Padahal saya itu mau berpikir, ya, mau bersyukur. Pada hakikatnya semua orang antara memiliki nikmat ataupun tidak memiliki nikmat. Fulan Masya Allah diberi nikmat luasnya rezeki, tapi mungkin tidak diberi nikmat yang. Fulan diberi nikmat dipercaya oleh umat dalam pengajaran Al-Quran, tapi kalau si fulan dipercaya oleh umat misalnya dalam mengumpulkan dana infak misalnya, ya. Tapi begitulah orang yang sudah hasud, ya, dia mengingkari takdir Allah, nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya yang lain, seakan-akan cukup dirinya saja yang diberi nikmat, orang lain nggak boleh diberi nikmat. Nah, itu sedikit murojaah di dalam memahami tantangan, ya, tantangan dalam mengasuh sekelompok umat yang telah mempercayakan, ya, mempercayakan mencari ilmu lewat dirinya, yang otomatis, ya, karena dia dipercaya, ya, nah, ibaratnya dirinya seperti pelayan, tapi pelayan fisabilillah. Ibarat itu jemaah Zoom, maka dialah yang paling bertanggung jawab, ya. Apakah menghadirkan linknya, apakah berkomunikasi dengan yang lain, apakah menyiapkan pendanaan dan seterusnya, ya. Dan balik itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat diri hamba-hambanya itu, ya, di balik tadhiyat, pengorbanan-pengorbanan yang ada, namun tidak mustahil, ya, ada orang lain yang tidak memahami tadhiyat, dikira dia menjadi, ya, semacam ditokohkan oleh umat, dikira terjadi tiba-tiba, bukan sebuah mujahadat, bukan karena sebuah mujahadat, sebuah tadhiyat. Dan ketika kita berada dalam kondisi seperti ini, maka kita jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah lah yang menggerakkan saya kok mau-maunya, ya, ya, meluangkan pikiran, meluangkan waktu untuk melayani umat, ya, fisabilil Quran, ya. Di sisi lain ada orang-orang yang digerakkan oleh Allah, ya, sibuk menjadi pelayan fisabilil qitar, atau qitar, kucing. Itu namanya qitar. Ya. Jadi dia nggak boleh melihat kucing berkeliaran,
atau anak kucing yang terlantar pasti dibawa pulang. Jadi di rumahnya tuh ada 300-an kucing. Ada yang orang mau begitu ya. Dia terus di medsos, ngurus kucing 300 ini butuh ya sekian ratus ribu sebulannya. Ada yang berinfak. Masa kita nggak yakin ngurus umat bisa beli Quran, malu-malu gitu. Padahal peserta-pesertanya insya Allah lebih soleh dari munfikin kucing tadi. Nah, enggak bukan pada tempatnya. Kita ingin ifah di bab ini, ya. Ingin apa ya menunggu kesadar. Padahal orang lain itu untuk menjadi relawan kucing aja, yang berinfak uang, yang berinfak langsung pakannya dikirim ke rumahnya. Mau aja. Orang seperti itu nggak sibuk ngurusin kotoran kucing itu. Yang punya 1 ekor kucing aja kayak apa repotnya ngurusin kotorannya itu. Gimana 300 kucing. Dan tidak mustahil Rasulullah mengatakan di kulli kabidin ujrah. Di kulli kabidin ajr. Setiap kebaikan manusia terhadap makhluk hidup itu ada pahalanya. Tapi ya beda dong pahala ngurusin kucing, umatnya kucing. Dengan umatnya orang-orang yang sholat ini belajar Al-Quran. Jadi pengurus kucing ini sungkan-sungkan dia bilang saya perlu ini. Kucing saya yang sakit sekarang 10. Ada aja rezeki dari Allah orang berinfak untuk membawa 10 kucing ini ke rumah sakit di RH, ya, dokter hewan. Ada lagi yang ya, orang yang digerakkan oleh Allah menjadi khadimul majanin, pelayan orang-orang gila. Di Bekasi ada, di dekat Garut situ ada, ya. Di rumahnya itu ada ratusan orang gila. Ada aja orang nggak boleh lihat orang gila senang gitu. Ah, orang gila, ya, rekrut ya. Pulang, dimandiin betul, mandiin. Kalau rambutnya acak-acakan cukur habis. Itu harus medsos. Saya punya binaan gila ini, orang gila ini. Ada 200 orang di sini. Ya, ya ada aja orang yang mau. Beda dong mulianya khadimul majanin dengan tapi sayang sekali kalau kita tidak melibatkan umat. Itu terlibatlah untuk melestarikan khidmatul ummah. Khadimul majanin aja rajin gitu. Mengajak umat ayo terlibat. Umat juga tahu apakah dia dibalik khidmatul majanin ini nyari kepentingan pribadi atau memang khidmatul nas. Ya. Kalau ngurus kucing aja ada pahala, gimana ngurus orang gila? Nggak nemu gila laki, nggak nemu perempuan. Dan ada aja banyak kan nggak mungkin diurus sendiri, perlu bantuan relawan-relawan yang lain. Ada aja. Otomatis sudah menyiapkan gaji-gajinya. Gaji para relawan yang ada. Maka insya Allah kita sebagai khadimul Quran yang memiliki kemuliaan yang lebih tinggi juga harus berani memanfaatkan potensi-potensi umat agar amal ini betul-betul menjadi amal yang mustaqil secara besar. Tapi amal yang eksis, yang tidak memanfaatkan ataupun tidak mengandalkan
insya Allah orang ini nggak apa-apa, insya Allah ini ya, bisa jalan, ya harus bersama. Yang satu mendapat manfaat dari segi ilmu, yang satu kesalihan, yang satu dapat manfaat dari apa misalnya keeksisan di dalam mengurusnya dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu gambaran menghadapi akrobat yang ada. Insya Allah dengan penuh syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyaris itu tidak lagi terasa akrobat, tapi kita merasa lebih kepada lima asabahum fi sabilillah. Itu konsekuensi karena kamu sedang sibuk kegiatan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat kita berada di sini, ya pasti ada konsekuensi. Tapi karena kita merasa ini ma asabana fi sabilillah, nyaris kita nggak merasa ini sebuah konsekuensi, sebuah kewajaran aja. Mungkin ada yang nggak cocok dengan menu makanannya. Nah, perlu kita demo. Mana sih makanan begini? Ya udah. Ya. Penting saya sudah mendapatkan sesuatu yang lebih mulia dari urusan makanan. Mungkin nggak cocok dengan situasi, mungkin nggak cocok harus ya, harus ngantri misalnya. Ya. Tapi ketika dia sudah merasa ada yang lebih besar didapatkan daripada konsekuensi, sehingga nyaris itu bukan lagi sebuah ma'asabah. Dalam mengurus lembaga Al-Quran tidak seperti ya. Terlebih ketika lembaga Al-Quran itu ya, sudah Allah eksiskan di balik segala mungkin perasaan-perasaan yang enggak enak, mungkin keluhan-keluhan, mungkin juga tetesan-tetesan air mata yang ada. Tahu-tahu udah 5 tahun, tahu-tahu 6 tahun. Padahal bisa setahun aja, nih kata setahun saja itu sudah luar biasa. Kita akui sebagai pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah pentingnya memahami aqobat ketika itu sebagai suatu ma'asabahum fi sabilillah, maka tidak boleh ada fama ma'asabahum fi sabilillah bima'abahu istakanu. Itu pentingnya dari bijul belajar terus. Bahwa ini bukan forum reuni, ini forum taktiah, pengeksisan kita. Maka wajar jika panitia berharap hal-hal seperti ini nggak bisa diwakilkan. Karena kalau diwakilkan ya nggak ngerti apa yang di lapangan, nggak ngerti. Kalau diwakilkan itu hanya ya, termanfaatkan untuk dirinya sendiri, karena dia bukan pemegang kebijakan. Kita khawatir ya, kalau uzurnya nggak terlalu syar'i, apalagi uzurnya berulang-ulang, izin lagi. Jadi sebenarnya mau apa enggak sih? Ini jadi pelajaran bagi ya, kita yang saat ini alhamdulillah selalu bersedia menghadiri acara tarbiyah ini ya, ataupun ini bermakna tahbib ya, bermakna pengukuhan agar sampai kita kehilangan maknawiyah khidmatul Quran. Sebagaimana kita sudah banyak melihat orang-orang yang kehilangan maknawiyah dakwah. 20 tahun yang lalu gimana semangatnya dia menjadi aktivis dakwah. Apa aja dilakukan, kalau itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terkait dengan dakwah tidak menarik. Mobil kanan nggak menarik, ini nggak menarik, ini semua nggak ada. Mending kalau nggak menarik terus diem aja gitu.
Ini karena dia nggak menarik, semuanya dikritisi. Kenapa pakai kemara dikritisi? Kenapa kelihatan sah dikritisi? Semua dikritisi. Kenapa pakai DS dari Solihah dikritisi, saya gitu ya. Semua dikritisi. Nah kalau terlalu banyak kritisi begitu, akhirnya terhapuslah ya. Anna hadhil qulub qad istama'at ala hatta murabbinya, hatta ustadznya nggak menarik semua. Kalau sudah menarik ngapain lagi? Ngumpul-ngumpul semua. Nah, itu niatnya hal seperti ini adalah juga harus tahdid ikhtiar kita untuk jangan sampai kehilangan ma'nawiyat dan khidmatul Quran, mentalitas melayani umat di bidang Al-Quran. Ya. Karena itu ketika terlalu sering izin kita jadi tanda tanya ini masalahnya kehilangan atau memang sudah sudah tidak menarik lagi. Ya, kalau tidak menarik lagi ya bisa jadi ya, istilah Nabi Musa alaihissalam hadza firaqu baini wa baina sa'unabbi'uka bi ta'wil ma tastati' alaihi sabr. Ya itulah insyaallah apa yang bisa kita pelajari pagi hari ini, pagi tadi ya. Sore hari ini saya dipesan untuk membahas tentang syura. Syura itu ayatnya ada di Al-Imran 159. Wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ada juga di surat Asy-Syura sendiri wa amruhum syura bainahum. Jadi baik di Ali Imran maupun di surat Asy-Syura sendiri dan sampai menjadi nama surat itu sendiri, maka harus dipahami syura dalam Al-Quran itu adalah forum ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapapun di negeri ini namanya juga majelis permusyawaratan rakyat, yang sangat beda dengan istilah syura yang ada dalam Al-Quran. Jadi syura khususnya dalam surat Al-Imran itu konteksnya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kelanjutan daripada penjelasan tentang perang Uhud itu sendiri. Pentingnya bagaimana menghadapi orang-orang yang tidak komitmen dengan jamaah. Ada satu kondisi Allah katakan fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza fatawakkal 'ala Allah. Jadi di surat Ali Imran itu kelanjutan dari sebuah amal jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah satunya harus menggunakan prinsip syura. Wasyawirhum fil amri fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dari syura itu ada keberkahan kemenangan. Yang surkumullahu fala ghaliba lakum wa yakhzurum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Sedangkan di surat Asy-Syura ya, itu merupakan rentetan keimanan, rentetan tazkiyatun nafas.
Alladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah. Jadi disepadankan bagaimana hubungan manusia dengan Allah, hubungan dengan manusia, wa amruhum syura bainahum. Sebagaimana hubungan yang lain, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wala haula wala quwwata illa billah. Ketika syura tidak dilandasi oleh nilai-nilai keimanan seperti ini, belum terjadi syuranya, belum terjadi acaranya, yang terjadi sudah perpecahan lebih awal. Karena masing-masing sudah punya agenda tersendiri. Nanti di syura ini, atau istilah lain muktamar ini, yang harus jadi ketua fulan, ini menjadi syura yang tidak sesuai dengan ayat ini. Jadi belum terjadi syura, sudah terjadi friksi-friksi. Sebuah lembaga organisasi Islam sudah ada friksi hatta penentuan tempatnya. Ini geng maunya diadain pesantren. Tidak tempat aja sudah friksi. Ini geng yang harus di Jakarta. Kenapa tempat aja sudah menjadi perdebatan yang nggak bisa diselesaikan dalam syura. Dikit-dikit harus penggalangan suara, ya, penggalangan suara. Ya, nanti kita penggalangan suara, vote, ya. Dan kalau sudah voting begitu, yang terjadi apa? Pusat-pusat. Cari siapa ini yang masih netral ini. Wah, netral. Gimana? Mau nggak dukungan ini sekian puluh juta? Semakin besar organisasi itu, semakin besar juga. Ini 50 juta, ini 100 juta. Ya. Terus setelah semua sepakat, tiba-tiba syura. Bisa dibayangkan bagaimana bisa menghasilkan keputusan yang sehat. Belum terjadi syuranya, sudah terjadi friksi-friksi, sudah terjadi manuver-manuver. Ini kelompok fulan, dan seterusnya. Karena itu, memahami apa yang ada dalam Al-Quran, bagaimana bersyura, insya Allah syura itu bukan untuk berbeda pendapat, tapi untuk bersodakoh pendapat. Bersodakoh pendapat. Wahai Hubab di perang Badar, Rasulullah menentukan markas kaum muslimin itu suatu tempat yang jauh dari sumur, jauh dari sumber air. Maka Rasulullah, Hubab bin Mundir bertanya kepada Rasulullah, ini wahyu atau istihad? Wahyun atau wahyun anzalakahullah. Hadza ra'yun. Ini sekedar pendapat. Kalau pendapat ya Rasulullah, menurut bukan di sini kita bikin markas, ya, markas peperangan ini, kita mendekat ke sumber mata air, kan? Maka Rasulullah pun menerima. Jadi bersyura tidak identik, ya. Harus beda, atau kalau beda pokoknya harus versi saya. Kalau nggak versi saya seperti ini, berarti saya dilecehkan, berarti saya tidak dianggap. Kalau udah
itu saya dituin aja. Nggak begitu bersyukur. Surah, gimana ini tawanan perang itu Abu Bakar? Ya, bagus aja. Lumayan itu kalau satu orang menembus 100 juta, wah, bisa buat dana dakwah. Atau kalau nggak menembus bisa pakai harta. Setiap mereka yang bisa baca tulis mengajarkan kepada sahabat yang bisa baca tulis. Surah merasa kayaknya efektif juga. Kalau kamu wahai Umar gimana? Nggak bisa, harus penggal semua. Orang sejahat itu kok masih dibiarin hidup. Kalau kamu Abu bin Rawaha gimana? Bakar aja teman. Tahu rasanya kalau bakar nggak langsung mati, susah dulu. Itu infak, ya, semacam infak pendapat. Menurut saya Rasulullah habisi aja. Menurut saya Rasulullah begini. Maka pemimpin harus diakui, boleh memilih mana saja. Ya udah, tok palu, tok, ya. Pendapat Abu Bakar saya pilih. Betapapun kemudian Allah menurunkan ayat. Sebetulnya pendapat umat yang salah. Pendapat umat maka nabi ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardh. Ya udah, kalau ada ketok palu udah jalan. Ini sekedar menunjukkan betapa bersyukur itu, andai kata nggak tepat di sisi Allah, nggak ada dosa. Kalau nggak tepat satu pahala, kalau tepat dua pahala. Mustahadab fa'asaba falahu ajran, faman akhta falahu ajrun wahid. Ini jadi pelajaran aja. Kenapa sih kamu memilih pendapat Abu Bakar? Turiduna aradad dunia? Setelah Rasulullah ditegur seperti itu, fama baluna nahnu turiduna aradal hayat dunia wallahu yuridul akhir wallahu azizul hakim. Jadi hakikat asyura adalah, ya, kelanjutan daripada amal-amal soleh yang lain. Apakah amal soleh hubungan dengan Allah, amal soleh hubungan dengan manusia, yang pada akhirnya ketika menjadi sebuah majelis syura, maka dihasilkan orang-orang yang mukhlishina fi syura, orang-orang yang ikhlas dalam syura. Kita di demokrasi sering dengar istilah mufakat. Antum pernah dengar ada mufakat di sana? Nyaris ada voting. Zaman Rasulullah nyaris nggak ada voting. Yang ada mufakat. Jadi ada mentalitas dari awal ikhlas. Surah yang ikhlas itu seperti Imam Syafi'i mengatakan, sebuah pendapat itu boleh jadi peluang kebenarannya ada pada saya sebagai penyampai pendapat 50%. Ada juga pada orang lain 50% juga. Jadi kenapa harus memaksakan pendapat dirinya atau juga sama-sama 50%? Atau juga kalau salah ternyata, ya, nggak ada yang aib, nggak ada yang disebut gagal, nggak ada. Ya, kamu sudah merasakan surah itu sudah
amal soleh yang luar biasa. Syura itu salah satu bentuk apa yang disebut dengan adab dalam berjamaah, al-qiyadah wal jundiyah. Bahwa kamu di suatu saat siap menjadi seorang prajurit, tapi bukan prajurit pribadi, prajuritnya fikrah. Nahnu junudul fikrah. Begitu juga al-qiyadah. Jangan mentang-mentang kamu akan dipercaya oleh pendukung-pendukungmu ataupun anak buahmu, terus kamu mau seenak-enaknya saja, terserah hawa nafsumu. Kamu juga harus menjadi qiyadah yang penuh amanah, bahwa saya pun sudah punya agenda ini, betul-betul niatnya nggak ada lain kecuali lillahi wa rasulih. Ini adab-adab yang ada di dalam syura, sehingga syura itu betul-betul menjadi forum sedekah berpendapat. Sedekah memberi satu alternatif, yang satu ngomong begini, yang satu hasilnya biarlah ya diserahkan kepada qiyadah. Penting qiadahnya juga amanah, dia ketika memutuskan satu perkara dia nggak punya kepentingan apa kecuali untuk Allah dan Rasul. Yang memberi masukan itu nggak punya kepentingan apa-apa. Karena saya dipercaya sebagai ahlus syura, saya menyampaikan pendapat saya. Diterima, tetap aja dia akan mengatakan wa taufiqi illa billah, bukan karena saya hebat, tapi memang Allah nitipkan pendapat itu lewat pikiran dan mulut saya. Enggak diterima, enggak ada perasaan apa-apa, karena memang dari awal ikhlas di dalam berpendapat. Sehingga secara hablum minan nas, ya, asyura itu diistilahkan adalah musyarakatul wujdan, agar permasalahan itu menjadi milik bersama. Istilahnya para ulama mengatakan Nabi Ibrahim itu tahu kalau saja dia mau langsung Ismail sini. Saya disuruh Allah menjelekkan siap-siap bahasa sendiri. Pasti mau Ismail. Tapi sebagai seorang nabi yang paham betul fungsi syura hatta terhadap anaknya sendiri, untuk menjelaskan apa prosesnya, gimana saya bisa ingin menyembelih kamu, ya bunai inni ara fil manami anni adbahu fanzur madza tara. Keluarlah pendapat, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas shalihin. Jadi ayahnya mau, anaknya mau, sehingga semuanya sepakat, dua-duanya sepakat bahwa ini proyek kita bersama, masyruh kita bersama, sehingga pelaksanaannya nggak habis waktunya untuk, secara umum biasanya syura itu membahas teknis. Ketika ada musyawarah, sebaiknya bermusyarakah atau tidak. Apa istilahnya musyarakah itu? Apa? Koalisi, ya. Kita berkoalisi atau tidak? Kan yang berpendapat berkoalisi pasti niatnya sama, demi dakwah. Yang tidak setuju dengan berkoalisi, tujuannya juga dakwah. Jadi cuma masalah beda istihad aja, teknis saja. Kelompok yang setuju koalisi dan tidak koalisi sama-sama untuk diajin dakwah.
li ajli al-muslimin, demi kepentingan kaum muslimin. Maka ketika adat syura itu tidak dilaksanakan, maka menjadi sesuatu yang aneh. Bagaimana orang hanya berbeda pendapat kuat-kuatan hanya masalah teknis. Padahal niatnya sama. Dua-duanya ini aja dakwah. Cuma teknisnya berkoalisi atau tidak. Nah, untuk bab inilah memang butuh akhlak, ya, butuh keikhlasan, butuh ruhiyah yang baik. Itu hakikat syura dalam Islam seperti itu. Begitu juga ketika Abu Bakar berpendapat mereka suruh menembus dirinya untuk berdakwah. Umar penggal-penggalin untuk dakwah. Abdullah bin Rawaha bakar aja untuk dakwah. Cuma teknisnya yang mana di situ Rasulullah diberi hak untuk menentukan, walaupun akhirnya penentuannya itu tidak disetujui oleh seharusnya dapat Umar khina fil ardh. Jadi karena sudah melaksanakan syura, maka Rasulullah tidak dinilai aib. Gimana sih kamu milihnya malah yang tidak cocok dengan Allah. Kok kalah dengan mutarabbinya Umar? Umar ini benar berpendapat. Perang Uhud itu juga demikian. Pribadi Rasulullah SAW menghendaki kita tahan aja di Madinah. Tapi akhirnya Rasulullah berubah karena hujah-hujah orang yang mengatakan kita keluar Madinah lebih kuat. Rasulullah mengganti. Ya udah kita keluar. Sehingga yang punya adab syura dengan baik, apapun hasilnya, ya udah. Ya. Nggak masalah, nggak ada aib. Yang nggak punya adab syura, nah benar kan? Coba ikuti pendapat kita, nggak perlu sampai banyak ini. Lau kana lana minal amri syai' aqutilna hauna. Coba pakai pendapat kami berada di Madinah, nggak perlu sampai terbunuh banyak seperti ini. Allah pun menjawab, siapa bilang ini gara-gara salah bersyukur. Soal mati itu dimanapun kamu mati, kamu di tempat tidur juga mati. Qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Maka di balik syura itu juga ada waliyallahu ma fi sudurikum. Jangan sampai gara-gara syura karaktermu itu terbongkar. Itu agenda. Masa gini aja ngeluh, masa gini aja ngambek, masa gini aja memisahkan diri. Waliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum. Kelihatan orang-orang yang hatinya bersih. Udah pokoknya syura barakah. Hasil syura itu barakah. Ya, ini semuanya syura-syura untuk negara. Insyaallah itu makhluk negara semua. Ya sebetulnya syura lembaga nggak betul-betul inilah. Maka antum minta request syura ya penjelasannya aslinya ini. Lembaga jangan sampai lembaga itu gimana nanti syura negara, syura umat, syura lembaga. Umatnya mungkin 10 orang, 50, 100, belum udah kita nggak diperhatikan, kita nggak digubris dan seterusnya. Mau sampai kapan? Ya, cukup aja lah istilah perjuangan itu buat orang lain lah. Jangan ada istilah perjuangan yang lain lah.
Ini contoh dalam hal ini ketika para sahabat bersepakat, ayo kita keluar yuk ke Badr. Dan keluar ini merupakan rekayasa Allah terhadap para sahabat. Karena akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan minal mu'minina. Sampai di Badr, tujuan aslinya adalah mencegat kafilah Abu Sufyan yang digambarkan dengan waturiduna anna ghayra dzati syaukati takunu lakum. Kamu keluar kan tujuannya supaya bertemu orang-orang yang tidak membawa senjata, kafilahnya Abu Sufyan. Tapi yang ketemu ternyata kafilahnya Abu Jahal. Maka Rasulullah mengumpulkan dari sekedar ke Badr untuk mencegat kafilah Abu Sufyan, karena para sahabat umumnya hijrah tidak bawa apa-apa. Jadi wajar jika dicegah kafilah Abu Sufyan untuk mengganti harta yang telah mereka ambil. Karena Allah mengatakan lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Rumah mereka dirampas, harta mereka dirampas. Maka Rasulullah mengatakan, asyiru alayya ayyuhan nas al-qitalu al-rujum. Silakan berpendapat gimana, kita lanjut perang atau kita pulang aja. Ini yang dimaksud dengan wa inna fariqan minal mu'minina lakadzibun. Ada yang berpendapat sebaiknya kita pulang aja. Tapi ini minoritas. Kita kan niat awalnya tidak untuk perang. Kajian kita kan belum latihan. Kok tiba-tiba kita harus suruh perang aja? Tapi tokoh-tokoh sahabat, ya Rasulullah, kita siap apapun yang kamu putuskan, ya Abu Bakar, Umar, tokoh besar sudah sepakat semua. Pokoknya apa yang menjadi keputusan Allah itu khair. Jadi yang dibahas bukan masalah ya, bagaimana menghadapi al-air istilahnya ya. Karena memang dari awal janjinya tidak untuk perang. Tapi sahabi namanya Al-Miqdad bin Amr. Miqdad bin Amr punya pendapat, ya Rasulullah, yang inilah apa yang menjadi keputusanmu, kami siap. Inilah bukti bagaimana para sahabat itu berinteraksi dengan Al-Quran dengan baik ketika menguatkan pendapatnya dari hafalan yang dia hafal dari surat Al-Baqarah. Qalu ya Musa, Bani Israil itu ketika diajak berjihad, jawabnya apa? Qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Maka bagaimana Al-Miqdad bin Amr ini istishhad menghadirkan ayat untuk mendukung pendapat-pendapat kita harus mengikuti keputusan Rasulullah SAW. Ya sama Ibrahim dengan Ismail. Kalau makan Rasulullah, para sahabat, insya Allah walaupun kita niatnya kepada bukan untuk perang, tapi saya rubah ya jadi perang titik. Insya Allah. Tapi
perkataan asyiru alayya ayyuhan nas, ya, itu sama saja suatu penghargaan kepada para sahabat. Saya tahu memang kalian itu pasti taat, tapi saya ingin dengar perasaan-perasaan kalian bagaimana. Ibu ini mungkin tahu suami saya mencintai saya, tapi beda mencintai dia ngomong juga, love you misalnya. Itu beda dengan biasa cinta. Tapi dalam hati ya. Rasulullah juga begitu. Rasulullah tahu ini sahabat pasti setuju aja. Saya ingin dengar bagaimana yang ada dalam hati. Maka Miqdad bin Amr menguatkan pendapatnya dengan surat Al-Maidah. Katanya, intinya Rasulullah kita siap aja apapun keputusan. Dalilnya pakai ayat. Ya Rasulullah, wallahi la naqulu kama qala banu Israil. Tidak mungkin kita mengatakan sesuatu seperti perkataan banu Israil saat mengatakan qalu ya Musa inna lam nadkhula. Walakinna naqul, tapi kami akan mengatakan idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Inilah pentingnya menjadi orang yang sebagai, kalau dia qiyadatul fiqh, kalau dia junudul fiqh, ya. Jadi keputusannya itu nggak ada urusan dengan hawa nafsunya, nggak ada urusan kepentingannya. Semua keputusannya hanya untuk kepentingan fiqh. Dan tentu seorang junudul fiqh dari awal husnudzon. Adapun setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun terbukti, ternyata ini pendapatnya beliau ini bukan karena fikrah, tapi karena yang lain. Insya Allah Allah punya keputusan yang lain. Jadi kalau Bani Israil mengatakan idhab anta rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun, kami nunggu, silakan Musa, kamu wahai Musa bersama Rabbmu berjuang, tapi kalau kami idhab faqatila inna ma'akuma muqatil. Orang muhajirin semua sudah berbicara setuju kecuali Ansor. Sehingga Rasulullah terus mengulang-ulang asyiru alaihi nas, ayo pendapat apa lagi ya. Sampai akhirnya Sa'd bin Ubadah nyadar, ka'annaka turiduna ya Rasulullah. Saya yakin maksudnya Rasulullah ini nyuruh kami orang Ansar ya. Akhirnya Sa'd bin Ubadah memberi pendapat-pendapat yang lebih keren lagi. Kesimpulan akhirnya ya sebelumnya amanna bika dan kami dukung wa nasarna dan seterusnya. Terakhir ya Rasul, jangan cuma perang begini. Andai kata kamu mengajak kami datang ke Barkul Ghimah. Barkul Ghimah itu sebuah tempat di Jeddah sana. Ya. Tentu Barkul Ghimah itu sudah dekat dengan laut. Ya. Fasta'adta bina ilal bahr. Fakhuttahu la khudna. Andai kata kamu ngajak kami ke Barkul Ghimah sana, kemudian kamu menyelam, kami pun akan ikut menyelam laut. Padahal tahu sendiri, dia itu penduduk Madinah. Jangankan laut, kali aja nggak ada. Kolam renang nggak ada. Lalu yang namanya kaki sambil betul ngomong aja kan. Jadi dukungannya kepada Rasulullah, ya, kesimpulannya itu ya jangan doa perang, lebih dari kita masih lagi ya. Asyiru alayya ayyuhan nas. Ya, alhamdulillah antum menyuruh saya begini, berarti saya murajaah. Saya belajar ini waktu usia 20 tahun.
langsung dari kitabnya Fiqhul Quran. Orang tuh ingin baca langsung banyak Fiqhul Quran di surat Al-Anfal untuk tafsir ayat karena akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq sampai mendapatkan. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz tokoh Ansor yang lain. Wah, sama. Dia melihat dari sisi lain, yang perang itu butuh dana. Ngumpul begini aja butuh dana, yang mana perang. Dia tahu konsekuensi ya, amal fisabilillah butuh perang, butuh dana. Sehingga dia yang menyuruh Rasulullah, ya Rasulullah, harus butuh kami. Konsekuensinya, khudh min amwalina masyiddah. Udahlah Rasulullah, kamu jangan pakai kode-kode lah ya. Bagi yang berinfak silakan ini dan seterusnya. Ayo, kalau sampaikan infak terbaiknya, kalau usah gitu lah. Itu langsung, ya Rasulullah silakan ambil harta kami. Misalnya satu mengatakan, saya punya 100 juta, ambil sana maunya berapa ya Rasulullah? Itu tarbiyah Al-Quran. Ya. Kalau kita masih jauh tahu dulu dah. Tahu dulu akhlak sahabat itu menjalankan dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Infaknya menyerahkan kepada Rasul. Khudh min amwalina masyiddah. Saya punya 100 juta, saya punya 50 juta. Rasulullah maunya berapa? Rasulullah juga tahu nggak? Beliau ditanya semua sini. Pasti ada Rasul juga masih. Maka Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, wallahi ma akhadta min amwalina ahabba ilaina mimma abqaita lana. Demi Allah, apa yang kamu ambil bisa cintai daripada apa yang kamu sisakan untuk saya. Alhamdulillah. Terbayangkan nggak kalau jamaah seperti ini? Ya banyak permasalahan selesai. Ya, sudah jelas ya. ITB, IWB, selanjutnya. Memang Ustaz Indra yang dalam jajaran Kiada ini perlu nanti disampaikan kembali. Anda berinfak dan berjamaahnya harus seperti ini. Khudh min amwalina masyid. Ya. Sehingga insya Allah betul-betul itu apa? Qimmatul wala. Bukti bahwa itu betul-betul mendukung dakwahnya, mendukung jamaahnya, mendukung fitrah. Sehingga kita pada akhirnya kurang, tapi cukuplah bagi Allah melihat kesungguhan hamba-hamba. Jadi mental seperti itu masih juga disebut wa antum adillah. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Salah satu makna adillah di sini apa? Kurang dana. Kurang dana, kurang SDM, kurang sarana, kurang senjata, kurang pengalaman. Tapi kesungguhan-kesungguhan seperti itulah yang akhirnya bagi Allah cukup semua kesungguhanmu itu. Saya lakukan sallallahu alaihi wa antum hadir. Ngomong-ngomong jadi kembali ada makanya surah sih, surah terus daurah saya harus melakukan dan tahu jadi. Tapi alhamdulillah ala kulli hal, insyaallah dari satu ini kita cukup memberi wawasan Quran bagi kita. Begini seharusnya surah dalam Al-Quran. Pantesan Allah memuji orang-orang yang syur.
Di akhir surah dikatakan apa? Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, sudah kembali kita dapatkan satu arahan yang buat kita adalah seakan-akan bahwa kita ini harus siap semua pulang dari sini. Apa yang tadi disampaikan oleh Menteri dan itu insya Allah kita akan siap sesuai dengan surah yang tadi disampaikan bahwa ya, karena kita tidak mau bahwa kita sebagai khadimul ummah ini tidak mendapatkan surga. Karena puncak dari apa yang kita lakukan ini tidak boleh menjadi kita tidak mendapatkan surga Allah. Jangan baperan dalam kegiatan-kegiatan Al-Quran. Kita hadapi dan kita sangat yakin bahwa kita akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala karena kita akan ingin memberikan hadiah kepada umat ini dengan hidayah yang selama ini kita dapatkan dari Buruda yang luar biasa hidayahnya, dan tentu umat ini sudah sangat berharap dapat hidayah. Nyambung ke surah tentu ini makin luar biasa kita dapatkan ya, sangat mendobrak semangat kita untuk terus maju ke depan. Sekali lagi apa yang diberitakan oleh Ustaz Riyad kami siap. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Saya nggak banyak ulasan lagi, kata-katanya banyak. Takutnya nanti rasa yang disampaikan lagi udah ada waktu dulu. Silakan Bapak Ibu sekalian dan para asatidz kalau ada yang jawab. Baik, baik. Mohon dibantu. Baik, saja ya. Saya bisa dari sebuah Indo. Pertanyaan saya yang pertama yaitu karena saya sering terlibat dalam hal-hal syuro, terutama saat kuliah. Yang pertama itu terkait dengan syuro tadi kan, dari kisahnya Nabi Ibrahim dengan anaknya. Apakah ketika ada, kan saya sering mendapatkan turunan perintah, jadi harus apakah sebagai seorang kiai itu ketika menurunkan perintah harus memberikan penjelasan terlebih dahulu lah minimal. Soalnya seringnya, semangat gitu ya. Kalau bahasa orang Jawa Tengah gitu. Nah, kemudian yang kedua, ya di yang sering sekali saya alami itu ada syuro sebelum syuro. Kalau syuronya dalam bentuk rekayasa dakwah, saya masih setuju. Biasanya contohnya dalam siasah. Gitu kan itu wajar. Mereka punya agenda, kita juga punya agenda. Tapi sayangnya treatmentnya kadang-kadang senior itu merasa kecewa ketika hasil syuronya tidak sesuai ketika di lapangan. Jadi maunya diada kita begini, ketika kita di lapangan kan kita harus juga menerima saran dari orang eksternal gitu, kan saling menghargai pendapat. Jadi ada hal kita turunkan seperti negosiasi. Nah kemudian bagaimana ketika syuro itu berada di dalam organisasi dakwah? Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya. Apakah kita harus memaksa hasil syuro kita? Kan kalau di kampus itu kan ada penanggung jawab dakwah kampus itu anak dia yang benar-benar tertarbiyah. Tapi kita juga harus masuk ke lembaga juga macam-macam jenis manusianya gitu. Nah, itu bagaimana Ustazah? Ustaz, pemerintahannya gimana gitu? Apakah kita karena di lembaga dakwah sama-sama Islam gitu ya sudah gitu. Gak harus sama seperti yang tadi kita syurokkan habis subuh itu. Biasanya gitu. Terima kasih. Ustaz tadi nggak begitu.
Intinya pertanyaannya, apakah setiap sebuah keputusan terus nanya dulu ya. Pertama itu ya. Yang kedua berarti kesimpulannya apa? Apakah Ya, itu kan kita yang pertama dengan eksternal siasa, yang kedua sesama lembaga dakwah. ala kulli hal fikrah dari pertanyaan ini sebuah sebuah apa ya, sebuah kondisi lapangan yang memang sering terjadi. Tapi kita nggak bisa mendalili dengan yang sudah terjadi di lapangan. Karena apa yang di lapangan itu juga sebuah istihad juga. Jadi apa yang ada, ya tidak ada lain, kita harus tetap husnudzon. Barangkali itu sebuah proses, barangkali itu sebuah ujian dan lain sebagainya. Tapi fikrahnya memang betul bahwa seorang pemimpin itu berhak untuk langsung instruktif ataupun menjelaskan itu dua-duanya dibenarkan dalam Islam. Walaupun sebaiknya tidak menggunakan hak untuk instruktif kecuali dalam kondisi darurat. Sudah nggak ada lagi waktu, nggak ada lagi kesempatan. Jadi karena memang haknya ada seperti itu, maka hadis-hadis mengingatkan pentingnya kamu berhati-hati kalau memilih pemimpin. Karena kalau kamu sudah mengamanahkan kepemimpinan itu kepada seorang, maka kamu harus siap menerima resiko apapun, baik yang kamu senang atau kamu nggak senang. Sam'u wa ta'atu fil mansyati wal makrah. Kalau taat dalam mansyat semua orang bisa. Bisa nggak dalam makrah? Termasuk makrah itu tadi ya, perbedaan objeknya. Objeknya heterogen, ada yang begini, ada yang begitu. Kalau taat dalam fil yusri semua orang bisa. Bisa taat juga dalam fil usri, dalam kesulitan. Tapi prinsip ini harus dipahami lebih awal sehingga ketika nanti sudah berada di lapangan ini tidak menjadikan sebuah kondisi kecewaan. Padahal memang ada saat-saat mansyat, ada saat-saat makrah. Ya. Walaupun seorang pemimpin ya, tidak boleh terlalu memanfaatkan makrahnya. Buat orang nggak suka lagi, nggak suka lagi, nggak suka lagi. Sebagai pemimpin, Rasulullah mengatakan, tuhibbuhum, ya. Sebagai pemimpin adalah pemimpin yang mencintai anggotanya. Pemimpinnya cinta kepada anggota, anggotanya mencintai pemimpinnya, yuhibbunahu. Jadi kalau dikit-dikit instruksi, dikit-dikit instruksi, dikit-dikit instruksi, walaupun boleh, bagaimana bisa menghadirkan al-mahabbah ya, bainal qiyada wal junud, ya, ya, al-qada wal junud. Gitu. Jadi salah satu, ya, karena itu saat pemimpin menyampaikan suatu keputusan tanpa musyawarah langsung instruktif, maka dia harus amanah terhadap apa yang dia lakukan. Apa yang dilakukan betul ada dalil yang kuat. Dan kalau sudah ada dalil yang kuat, maka tidak boleh ngeyel lagi. Oh, sudah ada dalil itu. Kalau kamu ketemu saat perang Badar itu ada kondisi yang darurat. Kalau kamu ketemu
Al-Abbas, ketemu Aqil, ketemu Al-Harith, ketemu semua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketemu Abul As, menantu. Jangan dibunuh ya, jangan dibunuh mereka. Ini yang bisa baca di akhir tafsir Ibnu Katsir. Apa kata sebagian para sahabat itu? Kok gini amat ya? Dia bilang keluarga dia nggak boleh dibunuh. Karena keluarga kita kok boleh dibunuh. Tapi sahabat yang lain, ada Umar, ada yang lainnya tahu ini. Ya. Ini sahabat bermasalah ini kalau begini. Sekelas Rasulullah saja bisa disukudani instruksi. Di mana sekelas manusia biasa. Salah satu kita juga disukudani begitu. Sampai akhirnya sahabat yang tidak setuju dengan instruksi itu baru nyadar bahwa instruksi Rasulullah itu ternyata terbukti bahwa musuh-musuh atau keluarga Rasulullah yang tidak boleh dibunuh itu sebenarnya berangkat ke Madinah itu karena dipaksa. Dia tidak ada niatan untuk ingin memerangi Rasulullah SAW. Nah, begitu dia memerangi sepupunya sendiri, keponakannya sendiri, Al-Abbas. Al-Abbas adalah keponakan. Itu wajar, dimana prinsip perang pada umumnya itu jangan dibunuh orang tua, jangan dibunuh para wanita, jangan dibunuh anak-anak. Kenapa? Karena mereka pasti tidak ada niatan berperang. Tapi kalaupun wanita, kalau jelas-jelas dia bawa senjata, ya berarti ya bagian dari musuh. Ada peluang untuk seperti itu, tapi tidak untuk diobral lagi instruksi. Apalagi alasannya biar praktis, biar cepat. Rasulullah menggunakan itu karena darurat. Dan masih banyak masih beberapa contoh-contoh yang lain di mana Rasulullah darurat harus mengeluarkan instruksi tidak tapi secara umum menjelaskan atau minta pendapat itulah yang tidak saja akhlakul mukminin, bukan itu akhlakul anbiya. Allah a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz meminta penguatan. Kalau tadi dari ayat maka Nabi yakun alam asra hatta yaskina fil ard, disirahkan kita ketahui bahwa Rasulullah kan tidak merujuk pendapat itu saja. Ya, tetap keputusan syura berlaku. Berlebihankah Ustadz bila dikatakan Allah yang Al-Aziz Ar-Rahim itu berarti juga ikut syura gitu ya, walaupun menyampaikan koreksi gitu saja, tapi Allah itu mencontohkan berarti Allah juga ikut syura begitu saja. Berlebihan dia ikut keputusan syura begitu ya. Bolehkah begitu disimpulkan? Ya, Ustaz. Ya, secara umum sih mau ikut mau enggak terserah Allah. Tapi yang jelas Allah itu Sami', ya. Sami' Basir. Ya. Walaupun katakan nggak ikut, tapi Allah tahu. Walaupun sekedar ibu-ibu di rumahnya dikebukin, dia datang ke Rasul. Ya Rasul, Allah bukan berarti Allah perlunya hadir, tapi Allah udah tahu lah.
Fasami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakum. Andai kata Allah nggak ikut, Allah juga. Jadi ya, bagi Allah mau disebut hadir ya mungkin nggak hadir, ya. Tapi kita nggak bisa menjazm kata Allah hadir. Andai kata nggak hadir, Allah juga tahu. Wallahu yasma'u tahawurakum. Allah mendengar dialog wanita ini dengan Rasulullah SAW. Innallaha sami'un basir. Jadi ini juga harus menjadi pelajaran, ya, pentingnya orang beriman selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk minta petunjuknya dalam surah. Karena belum diadakan aja Allah udah tahu apa niat-niat hamba-hamba ini dalam surah. Apakah betul-betul untuk kebaikan dakwah itu sendiri atau untuk kepentingan dirinya, ya, supaya betul-betul menjaga niat sehingga kalaupun akhirnya nggak sesuai dengan Allah, ya, dia sudah termuliakan di balik niat-niatnya, di balik proses-prosesnya yang penuh dengan akhlak, tidak ada yang bertentangan dengan akhlak syukur. Allah. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan bab syuro ini. Yang pertama terkait dengan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah begitu menjelaskan di dalam Al-Quran, juga dicontohkan sama Rasulullah. Kalau tadi Rasulullah itu sebagaimana Ustaz sampaikan, pendapatnya sahabat gitu ya. Tetapi banyak praktek surah di kalangan kita, misalnya di rumah tangga aja Ustaz. Ya. Kepala rumah tangga misalnya sang suami atau bapak itu ngajak surah, tapi sebenarnya dia sudah punya keputusan sendiri. Nah, atau di lembaga gitu ya, ketua lembaga dia sudah punya pendapatnya sendiri, tapi ngajak surah. Nah, itu yang pertama. Apakah ini juga menjadi tetap surahnya itu mendatangkan berkah atau dicabutnya berkah? Kemudian yang kedua, kita kalau di kantor ini kan di yayasan itu pengurusnya semuanya perempuan ya, ibu-ibu itu. Jadi kalau kita ngantor itu kita sudah menganggapnya kayak healingnya kita. Jadi nanti ngebahas program, ngebahas apa, ya kayak orang syuro gitu ya. Tapi nanti ujung-ujungnya ngebahas jilbab baru, ngebahas kuliner, jalan-jalan gitu. Terus, atau kadang-kadang ada kita membahas satu divisi gitu, misalnya nggak puas dengan ketuanya gitu ya. Terus kemudian kita bahas nih gitu dengan alasan apa namanya cara wa ta'dil Ustaz. Pakai begitu. Nah, hal-hal yang seperti itu Ustaz, apakah ini tetap ada keberkahan di dalamnya atau ada satu kondisi yang mengkhawatirkan nanti tercabutnya berkah dari model-model surah yang seperti ini? Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, memang pengertian faida azamta tawakkal 'ala Allah salah satunya adalah bisa saja ya, seorang pemimpin syuro itu ketika memimpin memang tidak punya agenda atau belum punya agenda apa, seperti terhadap tawanan Badar. Tapi perang Badar itu sendiri Rasulullah sudah punya agenda. Ini nggak mau ini harus perang. Karena Allah inginkan
dari surah itu sebenarnya sudah lihiqal haqqan wa yubtilal batila walau adnabiji. Allah sudah katakan walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad. Ini menunjukkan Allah sudah beri ketetapan kepada Rasulullah harus perang. Rasulullah mempertanyakan ini seperti Nabi Ibrahim punya akidah, ya. Nanya kepada Ismail, bahwa dalam hatinya kamu siapa tahu, kamu siapa sembelih, maknanya itu. Jadi memang adatnya sampai seperti itu. Itu maksudnya dengan firman syar wal makruh. Kalau harus sesuai semua ilmunya mansyar. Tapi kalau ada yang nggak sesuai, kalau mau hasilnya begitu yang nggak sesuai lah, terserah kamu. Ya nanti kamu tidak menghargai surah itu sendiri. Oleh karena itu, walaupun seperti itu, hak seorang pemimpin surah tetap dia harus amanah. Jadi agenda itu betul-betul ini agenda betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pendapat-pendapat yang ada itu lebih kepada dalam kondisi seperti itu, pendapat-pendapat yang ada lebih kepada ifrat, bukan untuk merubah, membatalkan, apalagi ifrat pengayaan. Ya. Dan itulah gunanya pemimpin. Ketika kamu sudah istilahnya membaiat, kamu saat itu sebagai pemimpin kami, ya satu solusinya seperti itu. As-sam'u wa ta'ah firman syar wal makruh. Kamu nggak suka, kamu harus berusaha. Walaupun tentu dalam makruh mungkin orang ada, ya namanya makruh, ya ada rasa berat, ada rasa dan seterusnya, ya. Tapi tidak untuk ngambek dari hasil surah itu sendiri, tidak untuk membaikot hasil surah itu sendiri, apalagi memisahkan sendiri. Kalau kita bikin kelompok baru aja, tidak sesuai. Akhirnya bikin baru lagi, ya. Ada surah lagi, nggak cocok lagi, berubah lagi, ya. Bikin kelompok baru lagi. Jadi apa yang disebut dengan kelompok G itu, ya, itu sudah ada baru 3 kelompok baru lagi. Karena ada penilaian-penilaian, kayaknya yang jadi pejabat-pejabat semua yang terkait dengan orang dekatnya semua, ya. Ada kalau gitu kita jadi ketua ini anaknya, ini keponakannya, jadi ketua. Akhirnya bikin baru lagi. Ini sampai kapan perjuangan kalau sibuk memisahkan diri. Emang kamu sel apa? Yang memisahkan. Ya, seperti itu. Allah alam. Kalau yang kedua apa yang dimaksud adalah selingan atau bagaimana? Ya. Kalau sekedar selingan, ya nggak masalah. Saat dan ba'da saat, ya. Biar tidak terjadi fokus, ya. Mungkin permasalahan terus, padahal saat mungkin ya ada pembahasan tentang yang lain, terus bapak-bapak ini, ya. Sekali mengevaluasi yang menang Argentina atau ya, Belgia atau apa itu, jadi bapak bisa menurunkan, ya. Yang penting jangan berubah, yang harus jadi bola semua, ya. Gimana namanya manusia juga punya, ya, ciptaan kepada hal-hal yang mubahat, yang penting tidak berlebihan, insyaallah. Sekedar untuk saat dan beberapa saat, istilahnya break ataupun rehat sejenak, ya. Allah a'lam bil hidayah. Alhamdulillah yang sudah diberikan penguatan buat kita semuanya. Itulah Rasulullah yang telah memilih tema surah pada saat ini. Sehingga setelah ini tidak ada lagi mengurangi pilihan-pilihan kata yang alami. Yang alami banget,
Saya lihat kalau ini kata-kata itu sangat hati-hati banget. Khawatir kitanya nggak berkenan. Insya Allah semua setelah ini kita semua akan berkenan apapun nanti yang diperintahkan. Kami yakin bahwa apa yang disuruhkan itu adalah semuanya kebaikan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah di kajian kita hari ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kajian ini, dan mohon maaf dari saya selaku MC dan ditunjuk langsung oleh terlihat dasar sam'an wa ta'at. Insyaallah. Terima kasih. Mari kita tutup semuanya dengan baca istighfar kami dan doa pada majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin untuk yang pertama, silakan peserta yang daftar dengan Bunda. Staf di tetap di situ. Ustaz yang lain silakan. Nanti berikutnya setelah ini saya ya. Segera.